wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Herdina dengan NIM 23041030 168. Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kaidah yang diperselisihkan oleh ulama. Mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya. 1. Kaidah pertama. Kaidah pertama yaitu membahas tentang salat Jumat. Salat Jumat merupakan salat zuhur yang dipersingkat ataukah salat sebagaimana mestinya. Nah, menanggapi kaidah tersebut ada dua macam pendapat. 1. Salat Jumat sebagai salat zuhur yang diringkas, karena itu orang yang sedang bepergian boleh menjamak Jumat dengan asar, baik jamak tahdim dan jamak takhir. Yang kedua, salat Jumat sebagai keadaan salat Jumat sendiri, bukan merupakan salat yang lain, karena itu niatnya harus niat salat Jumat, bukan salat zuhur. Apabila salat Jumat diniati dengan salat zuhur yang diringkas, maka menurut hakikatnya sudah sah, tapi menurut fungsinya tidak sah, karena niat itulah sebenarnya memberikan setiap amalan. Dan kaidah kedua yaitu makmum. Makmum dibelakangi dengan imam yang berhadas dan tidak diketahui kondisi itu. Jika salatnya diketahui sah, apakah sahnya itu karena salat jamaah atau karena salat sendirian? Jika seorang imam menjadi imam dalam salat dan jumlah jamaah sudah mencukupi walaupun dikurangi imam, sedang imam dalam keadaan berhadas, maka salat jamaahnya dianggap sah. Karena itu mereka semua mendapat pahala jamaah. Jika imam lupa bahwa ia berhadas atau makmumnya lupa bahwa imamnya berhadas, kemudian dalam salat itu ia ingat dan memisahkan diri dari jamaah sebelum salam, jika makmum mengingatkan salat jamaah, maka ia harus sujud sahwi karena lupanya imam, bukan karena lupa dirinya. Kaidah ketiga, barang siapa yang melakukan perbuatan dengan membatalkan perbuatan fardu, bukan perbuatan sunat, diawali dengan di tengah-tengah perbuatan fardu, maka perbuatan fardunya menjadi batal. Tetapi apakah perbuatan itu menjadi perbuatan sunnah ataukah batal secara keseluruhannya? Kaidah tersebut menimbulkan dua pendapat, yaitu 1. Bila seorang melakukan salat fardu sendirian, kemudian ada salat jamaah dan karena ingin mengikuti salat jamaah, maka ia salam. Setelah 2 rakaat, maka salatnya tetap sah dan salatnya berstatus salat sunnah. 2. Bila seorang telah melakukan takbiratul ihram untuk melakukan salat fardu sebelum masuknya waktu atau karena ia membatalkan salat fardunya untuk ditukarnya kepada fardu yang lain, untuk berpindah kepada salat sunnah tanpa sebab, maka salatnya dianggap tidak sah. Kaidah keempat adalah nazar. Apakah dilakukan seperti mengerjakan pekerjaan wajib ataukah pekerjaan jaiz? Kaidah tersebut menimbulkan dua pendapat, yaitu dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah wajib, misalnya nazar salat, puasa maupun kurban. Makan salat, puasa ataupun kurban itu harus dilakukan sebagaimana pekerjaan wajib. Kalau salat harus berdiri, tidak boleh duduk bila puasa. Puasanya harus berniat di malam hari, tidak boleh siang hari seperti puasa sunat, sedang kurbannya harus hewan yang cukup umur serta tidak cacat. 2. Dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah jaiz, seperti memerdekakan budak sehingga boleh memerdekakan budak kafir atau budak cacat. Kaidah yang kelima, apakah ungkapan itu dianggap bentuk akadnya, tahu maknanya? Nah, misalnya ada seorang yang mengadakan transaksi dengan berkata, saya beli bajumu dengan syarat-syarat demikian dengan harga sekian-sekian. Kemudian penjual menjawab, ya jadi, jika melihat akadnya bentuk jual beli, namun jika melihat maknanya merupakan akad salah pesanan. Demikian juga jika orang berkata, saya jual bajuku padamu tanpa menyebutkan harganya. Bila dilihat dari maknanya berarti hibah. Tetapi sudut lafalnya berarti jual beli. Bila hibah maka diperbolehkan, tetapi jika dipandang jual beli maka merupakan jual beli yang fasid, adalah rusak. Kaidah yang keenam, barang yang dipinjam untuk gadai apakah layak sebagai jaminan atau sebagai pinjaman? Barang pinjaman untuk jaminan gadai dipegang oleh pemberi gadai. Apakah yang mempunyai barang tersebut boleh meminta kembali?
Kalau barang tersebut dianggap sebagai pinjaman, maka dapat kembalian atau dikembalikan, sedang jika sedang jaminan, maka tidak dapat diminta kembali kecuali sudah dilunasi utangnya. Demikian juga jika barang itu rusak, maka pihak gadai harus mengganti jika sebagai pinjaman, tetapi tidak wajib mengganti jika sebagai jaminan. Kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh adalah hiwalah, pemindahan utang. Itu merupakan jual beli ataukah kewajiban yang harus dipenuhi. Asuti. Jika hiwalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, maka tidak ada khiyar baginya, pilihan untuk ditangguhkan. Namun, bila dianggap jual beli, maka dia berlaku persyaratan-persyaratan sebagaimana jual beli, yakni bila ada cacatnya dapat dikembalikan atau bila tidak sedang dapat dikembalikan kembali khiyar majelis. Namun apabila sebagai istifa, maka tidak ada persyaratan tersebut. Kaidah ke-8. Pembebasan utang. Pembebasan utang yang tidak dapat diketahui jumlahnya utangnya oleh orang yang membebaskan, maka yang lebih sah adalah pemberian untuk dimiliki dan tidak sah penggugurannya. Kaidah 9. Ikholah, pencabutan jual beli terhadap orang yang menyesal. Adakah itu merupakan pembatalan jual beli ataukah merupakan jual beli kedua kalinya? Misalnya, seorang membeli budak kafir dari penjual kafir, kemudian budak tersebut menjadi muslim dan penjual menghendaki ikholah. Kalau ikholah dipandang sebagai jual beli, maka dianggap sah seperti mengembalikan barang pengembalian karena adanya cacat. Sedangkan ikholah dianggap sebagai fasa, pembatalan, maka tidak perlu adanya ijab kabul. Sedangkan jika dianggap jual beli, maka memerlukan ijab kabul baru. Kaidah yang ke-10 tentang mas kawin. Artinya mas kawin kalau dianggap sebagai barang yang dijamin akad, maka tidak sah untuk dijual sebelum diterima. Sedangkan kalau dianggap hak milik istri, maka boleh dijual walaupun barangnya masih dari suaminya. Demikian juga jika mas kawin yang ditantangani itu rusak atau hilang, maka harus diganti sesuai dengan mas kawin, misal istri, karena jaminan berdasarkan akad. Tetapi kalau dianggap sebagai barang yang diambil dari tangan istri, maka harus diganti persis seperti wujud semula atau sebagai mahar itu. Baiklah, itulah yang saya paparkan terkait kaidah perselisihan ulama. Ada 10 kaidah, yaitu kesimpulan dari makalah saya yaitu tentang qaid fikih muhlatafah. Ini adalah qaid yang berselisihan, dan di dalam qaid ini mengkaji 20 kaidah. Menurut Al-Syuti, ke-20 kaidah tersebut tidak dapat ditarjih atau ditunggulkan salah satunya. Hal ini dikarenakan ke-20 kaidah tersebut mempunyai dasar hukum masing-masing. Baiklah, jika ada salah kata di atas pemaparan materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.